Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9. Di sini kami akan mempresentasikan tentang semiotic dimension. Semiotic dimension in translation. Di sini kami beranggotakan 2 orang. Pertama dengan saya Sasti Murni dan teman saya yakni Suci Rohmawati. Baik, langsung saja. Semiotic dimension adalah Semiotic dimension atau semiotika adalah ilmu yang mempelajari sistem tanda seperti bahasa, kode, sinyal, nonverbal, dan sebagainya. Secara teori, filsafat umum yang berkenaan dengan produksi tanda-tanda dan simbol-simbol sebagai bagian dari sistem kode yang digunakan untuk mengkomunikasikan informasi. Posisi semiotika sendiri adalah pendekatan teoritis yang berorientasi pada kode sistem dan pesan-pesan tanda dan maknanya tanpa mengabaikan konteks dan pihak pembaca. Kalau misalnya kita bisa melihat dalam hal ini, dalam komunikasi itu ada yang namanya kode atau unsur yang minimal dipahami oleh kedua belah pihak. Jadi akhirnya kita menggunakan simbol-simbol. Karena komunikasi verbal lebih sulit dibandingkan komunikasi nonverbal, karena komunikasi verbal menggunakan banyak kode-kode atau tanda-tanda. Sekarang kita akan membahas tentang semiotika itu sendiri. Yang sebelumnya lebih lanjut atau lebih dalam, di sini saya akan memperkenalkan 3 tokoh dalam semiotika ini. Yang pertama itu ada Ferdinand de Saussure, yang kedua itu ada Carles de Saussure Pierce, dan yang ketiga itu ada Roland Barthes. Tapi di antara mereka bertiga ini mempunyai kebijakan masing-masing. Di antaranya kalau jika Saussure ini beliau lebih menjelaskan tentang linguistik penanda atau petanda. Yang kedua itu ada Alexander Pierce, yaitu beliau menjelaskan jika semiotika ini adalah semiotika logika ataupun filsafat. Dan yang ketiga ya ini adalah Roland Barthes. Namun jika Roland Barthes ini menjelaskan semiotika lebih tentang kultur atau mitos. Jadi mereka mempunyai pendekatan-pendekatan yang berbeda. Itu sedikit penjelasan tentang semiotika. Selanjutnya di sini kita ada texture in translation. Texture in translation focuses on capturing the stylistic and grammatical nuances of the original text in the target language. Yani tekstur in translation adalah tekstur dalam terjemahan berfokus pada menangkap nuansa gaya dan tata bahasa teks asli dalam bahasa sasaran. Tekstur dalam terjemahan mengacu pada rasa atau aliran dari sebuah teks ini melibatkan pilihan gaya dan tata bahasa yang memberikan karakteristik unik kepada sebuah teks. Seorang penerjemah perlu menangkap tekstur teks asli dalam bahasa sasaran, menjaga nada, gaya, dan irama tetap sama. Selanjutnya di sini ada textuality. Textuality itu adalah menjaga kohesivitas atau koherensi teks dalam terjemahan adalah penting untuk mempertahankan struktur logis dan alirannya. Tekstualitas di sisi lain berkaitan dengan kohesivitas dan koherensi sebuah teks. Ini tentang seberapa baik teks itu menyatu, bagaimana bagian-bagian saling terhubung satu sama lain dan dengan keseluruhan. Saat menerjemahkan, penting untuk menjaga tekstualitas sumber asli untuk memastikan teks terjemahan bermakna dan mengalir dengan baik. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya dengan penjelasan textual scale dan translation units. Dipersilakan. Textual scale and translation units. Understanding the textual scale from words to complete text is crucial is identifying the appropriate translation unit.
The textual scale refers to the different units of a text, from the smallest word to the largest, the complete text, and everything in between, like clauses and sentence. Next, Sasni. Word level translation. At the word level, translator focus on accurately translating individual words while considering cultural connotation and nuance. This is often the most basic level of translation and can be challenging due to difference in vocabulary and cultural connotation between language. Next, clause and sentence level, translating group of words to convey complete ideas involves preserving the original structure and syntax for coherent communication. At the clause and sentence level, the focus is on translating groups of words that convey a complete idea. Next, interpretation and culture. Interpreting the culture context embedded in language in essential for accurate translation across diverse culture landscapes. Okay, next. Quality assurance, consistency, and fidelity. Maintaining consistency in translation and upholding fidelity to the original source is fundamental for effective communication. Fundamental principles in the semiotic dimension of translation, guiding translation in their complex text of transferring meaning from one language and cultural context to another. Consistency in the semiotic dimension refers to the uniform treatment of symbols, signs, and cultural reference throughout a translation project. Fidelity or faithfulness in the semiotic dimension of translation involves accurately conveying the original message meaning, style, and tone while also representing the culture and contextual nuance of the target language. This principle is not about literal translation, but about maintaining the essence of the original communication. Baik, sedikit penjelasan dari kami. Jadi, semiotic dimension itu adalah ilmu yang mempelajari sistem tanda seperti bahasa, kode, sinyal, nonverbal, dan sebagainya. Jadi secara teori filsafat, semiotika adalah umum yang berkenaan dengan produksi tanda-tanda dan simbol-simbol sebagai bagian dari sistem kode yang digunakan untuk mengkomunikasikan informasi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Thank you.